masa kecilku dulu di lereng merbabu, menyejukkan kalbu. Salatiga, kota kenangan yang ku rindu. Teman dan saudara menunggu di sana. Salatiga, aku kan pulang, kan kembali untukku kenang. Salatiga, engkau ku rindu, yang selalu setia untuk menunggu. Merindu masa kecilku dulu di lereng merbabu, menyejukkan kalbu. Salatiga, kota kenangan yang ku rindu. Teman dan saudara menunggu di sana. Salatiga, aku kan pulang, kan kembali untukku kenang. Salatiga,
pulang, kan kembali untukku kenang. Salatika engkau ku rindu, yang selalu setia untuk menunggu. Ya, jadi kegiatan Juta Ya, kali ini Selamat ketemu lagi teman-teman. insya Allah bisa dilaksanakan pada tanggal 15, kita 16 dan 17 Oktober 2021. Jadi kegiatan Juta ini merupakan kegiatan internasional sebetulnya. Jadi scout internasional dalam hal ini sama lewat kuartir nasional memberikan perintah kepada kuartir daerah, dan kuartir daerah memberikan arahan kepada kuartir cabang untuk mengadakan kegiatan Juta. Jadi sebetulnya Juta ini adalah kegiatan pramuka. Jadi pada kegiatan pramuka kita bulan dalam rangka Oktober saling mengenal satu sama lain. akan mengadakan Kebetulan karena internasional itu yang dipakai amatir, ini adalah sehingga di Indonesia orari adalah sebagai pendamping. Jadi orari itu tidak mengadakan, tetapi memberikan, melayani, memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan Juta. Jadi kadang itu kita malah salah persepsi. Sekarang banyak masih ada partai yang belum menyadari. Internasional. Jadi sebetulnya itu dari Kuarnas, Kuarda ke Kuarcap. Nah, dari Kuarcap ke Orari untuk minta bantuan kegiatan. Tapi karena belum banyak yang menyadari atau tahu, makanya Orari selalu jemput bola. Hampir semua kolonel melakukan jemput bola. Karena jemput bola ini adalah satu bentuk partisipasi aktif. Nanti kalau tidak ada jemput bola susah. Karena mereka kadang tahu kita mau kemana, ada kegiatan ini tapi bingung. Tapi dengan kita jemput bola, nah, terjadi sinkronisasi. Dan itu banyak. Sampai hari ini aja sekarang ini tanggal 8 masih ada 17 DKC yang sudah mendaftar. Tapi dari Warda. Tapi secara organisasi orlok semua sudah menjalankan koordinasi. Hanya dalam pelaksananya tidak pada mungkin dari gudep yang ada di bawahnya, bisa kuaran atau gudep teritorial. Jadi seperti itu. Kalau Mas Ton mungkin ada dari sesuatu lah. Ya, pengalaman dari juta-juta yang sudah terselenggara, ya pasang surut Pak Nur. Memang tergantung aktivator di Kuarcap atau Kuarnas bahkan atau Kuarda juga. Kalau mereka orang-orang yang duduk di dalam kepengurusan itu mampu menerjemahkan segala kegiatan yang mereka adakan. Ya, sebetulnya Juta ini kan suatu event tahunan yang diselenggarakan oleh kepanduan ya Scouting Internasional. Sudah menjadi event tahunan, kemudian di masing-masing daerah tentu perkembangannya akan berbeda tergantung dari saya nggak apal tingkatan kepengurusan di Kuarcap sampai ke Kuarnas. Setidaknya kalau mereka yang duduk di Kuarcap lah minimal itu garis terdepan, yang mempunyai gugus depan yang di suatu kabupaten atau kota, itu kalau pengurusnya aktif, pembinanya aktif, kemudian tahu kegiatan ini pasti akan
berbondong-bondong dan mengajak adik-adik pramuka di wilayah, di Kuarcapnya, ya, bahkan di ranting-rantingnya untuk meminta atau bahkan sangat antusias untuk bagaimana mereka bekerja sama dengan Orari, dalam hal ini amatir radio di Indonesia yang diakui adalah Orari ya. Itu tentunya akan sangat senang karena di sini Orari selain memberikan bantuan, dalam hal ini bantuan peralatan komunikasi, bantuan setting peralatannya, bantuan operating prosedurnya. Kemudian kita juga mengambil suatu momen kegiatan ini untuk kaderisasi di organisasi kita sendiri di Orari. Jadi mereka adik-adik Pandu ini kita ambil sebagai kader-kader penerus kita. Nah, di situ kita arahkan seoptimal mungkin bagaimana menjadi seorang amatir radio, karena arahnya kalau kita dari organisasi ada Orari. Kalau pramuka sih dari dulu memang tidak lepas ya, karena kegiatan amatir radio itu ada kaitannya dengan kegiatan di kepanduan. Kita dilatih di sana, ada latihan SAR, latihan tali temali, latihan naik gunung, hiking dan semacam itu. Kemudian bahkan kode-kodenya hampir sama Mas. Jadi ya di Morse. Ya, kode Morse kita waktu pramuka kenal pertama kali, tetapi di Orari kita juga sangat membutuhkan untuk komunikasi. Masih digunakan sampai sekarang, bahkan perkembangan sampai model-model digital itu adalah dasarnya adalah Morse. Kalau sederhananya Morse, rumitnya ke data, kira-kira begitu Pak. Jadi ya kita sambut baiklah kegiatan ini untuk ke dalam ke organisasi kita sendiri, juga terutama masyarakat yang suka kepanduan juga akan menerima dampak positif dari kegiatan ini. Nah, mungkin itu yang cukup menarik. Gimana menurut perkembangan Pak Nur di pramuka sekarang? Saya sendiri sudah jauh jarang mengikuti. Oke, sekarang bagus, jadi anak-anak pramuka sekarang itu di Kota Salatiga itu aktif. Jadi dia aktif ada di search and rescue-nya, saya sering lihat itu di vlognya ada, di media juga banyak bahwa mereka aktif. Nah, dengan mereka aktif di search and rescue maupun rescue-nya, itu kan kita bisa membantu. Jadi membantu mereka tentang bagaimana membuat emergency setup untuk kegiatan komunikasi. Jadi kalau semuanya dalam keadaan darurat butuh komunikasi keluar, lah itu di sana kita membantu mereka bagaimana men-setup emergency yang bagus. Nah, dengan begitu artinya kita ada dua Pak Ton. Jadi misi untuk internal organisasi ada, misi untuk kegiatan kemanusiaannya juga ada. Tapi yang jelas penting pembinaan ini Pak Ton ya. Iya. Otomatis ya. Dengan sebetulnya di amatir radio itu sendiri ya, pembinaan itu tidak terbatas pada suatu ruang atau organisasi yang mengatur bahwa kita pengurus harus mendoktrin anak buahnya, anggotanya untuk belajar ini belajar itu, sebenarnya muncul dari masing-masing, karena sekarang sarananya sangat banyak ya. Kita googling, ada materi-materi tentang amatir radio, materi-materi tentang teknik, tentang perkembangan teknologi, dan itu bisa diterapkan. Dan seorang amatir radio yang kreatif kemudian juga bisa mengembangkan diri dengan belajar sendiri. Jadi rata-rata sejak saya menjadi anggota Orari atau bahkan seorang amatir radio itu selalu otodidak. Jadi belajar dari diri sendiri. Nah, biasanya kita mencontoh senior-senior kita atau pendahulu-pendahulu kita. Tetapi kalau trennya yang sekarang ini saya agak sangsi Pak Nur, karena bisa salah jalan. Banyak teman-teman yang meremehkan bahwa ini hanyalah kegiatan hobi. Bagaimana hobi kok serius sekali, hobi kok hanya. Tetapi kita tidak bisa lepas itu, karena kita berhobi, kita diwadahi suatu organisasi itu diatur oleh peraturan perundang-undangan
Pak Nur sendiri sebagai pengurus orari tentu paham, Ya. dan kita wajib orari peraturan-peraturan itu dibuat memang untuk ya kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan, keluar dari itu ya apa gunanya, intinya kan Iya, gitu. betul, Nah, betul. panutan-panutan yang kita muncul di belakangan ini tuh kadang-kadang rancu ya. Jadi hobi itu ya sesuka-suka yang jalankan gitu. Tetapi bahwa ada satu ikatan yang harus diikuti, yang harus ditaati, bagaimana melaksanakan hobi kita ini yang baik, ideal, dan tentunya bisa diterima semua pihak. Karena mungkin eranya di Indonesia, padahal sama-sama di luar negeri juga ham radio, scouting Ya. itu sama. Tapi kalau terus nanti melenceng agak tanda Agak tanya. jauh ya. Ini kelihatannya ada yang mau tanya nih Mas Tom. Gimana Pak Mil? Nah, ya Pak Nur, terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi sudah diterangkan panjang lebar ya untuk kegiatan Jota Joti itu berdasarkan dari mana, dan tentunya yang misalnya digandeng dari pihak pramuka itu dalam ini di Indonesia diwakili orari Pak Nur ya. Ya. Memang di situ saya selama menjadi anggota amatir hampir kurang lebih saya waktu siaga itu 3 tahun, sekarang sudah penggalang hampir 2 tahun, berarti 5 tahun. Saya ikut kegiatan Jota Joti hampir 3 kali, mungkin karena yang tahun kemarin itu masih masa pandemi, jadi tidak ada kegiatan Jota Joti ya. Dan ini insya Allah akan kita laksanakan tanggal 13, 15, 17 mendatang. Banyak sekali yang bisa saya petik dari kegiatan itu. Dari seorang amatir sendiri ada hal positif yang akan kita petik, dan dari adik-adik pun juga mungkin ada hal-hal yang mereka sendiri ada minat untuk bergabung ke amatir, atau mungkin ada hal yang tentunya menarik mereka. Karena kalau mengingat anak-anak muda sekarang itu, kita kalau disuruh mainan radio, pasang anten yang itu kayak sudah itu buat apa kan, karena memang sekarang Ya. sudah zaman digital. Ya. Orang pegang HP sudah bisa istilahnya tahu informasi dari semua penjuru dunia ya. Tapi namun begitu juga ada juga yang tertarik di dunia amatir, akhirnya berawal dari kegiatan Jota Joti, akhirnya mereka tertarik dan akhirnya gabung ke organisasi amatir radio di Indonesia ya, dalam orari. Berarti memang jiwanya itu juga jiwa petualang, saya seperti itu ya. Iya. Artinya istilahnya ingin apa ya, mempraktekkan dari apa yang dia dapat waktu mengikuti kegiatan Jota Joti. Nah, dari sisi ini memang betul tadi sudah disampaikan oleh YB2 CPO Pak Partono ya, mungkin ada tujuan kaderisasi untuk anak-anak sekolah biar bisa bergabung ke orari. Di sisi lain bagi anggota amatir yang terjun dalam kegiatan ini, mungkin juga ada hal-hal yang bisa mungkin ada sertifikat kegiatan yang mana itu nanti